Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di hari ini kita dimudahkan melanjutkan pelajaran kita. Sekarang memasuki tafsir surah Al-A'la. Ya. Ayo Pak Eko dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala tafsiru suratul A'la. Allahu jalla wa ala lahul kamalil mutlaqi fi asma'ihi wa sifatihi. Lahu al-kamalul mutlaqu. Lahu al-kamalu mutlaqu fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa lidzalika syara'a li ibadihi yasbihuhu bukratan wa asila wa sabbaha nafsahu fi muftatahi adadin min suwaril Kalau Qur'an. suri itu pagar. Kalau suwari surat-surat. Min suwari Qur'ani. Wa min hadhihi suwari suratul A'la. Faqala subhanahu. Ya cukup. Ini ikhwah. Kita harus menyiapkan hati, menyiapkan pemahaman dengan baik. Ini adalah tafsir satu surat yang sangat mulia, yang disunahkan dibaca, ya kan, di dalam berbagai kesempatan. Ada yang harian ketika witir, ada yang pekanan ketika Jumat, ada yang tahunan, ya kan? Ini tentu karena pentingnya. Dan juga walaupun di siang hari pun disyariatkan dibaca dengan suara yang keras, ya kan? Jahar, kan gitu. Ini tentu mengandung banyak faedah dan utamanya adalah nanti membangun pondasi, ya, membangun landasan, membangun sikap mendasar, ya kan? Jadi kalau kita bikin rumah gitu, ini pondasinya. Ini kita bikin kehidupan, ini pondasinya ya, ini dasarnya. Apa itu? Yaitu Allahu azza wa jalla lahul kamalul mutlaqu. Itu dasarnya, ya kan? Ini suatu yang sangat penting, yaitu apa? Allahu jalla wa ala lahu al-kamalul mutlaqu. Dialah yang memiliki al-kamalul mutlaq. Yang memiliki apa jemaah? Kesempurnaan yang mutlak. Jadi kita jangan sampai salah kultus, ya kan? Salah kultus. Jangan sampai ada yang kita kultuskan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai kita kepada selainnya Allah menganggapnya dia sangat hebat hingga kita yakini punya al-kamalul mutlak. Ini keliru. Ya. Nanti salah besar. Salah besar. Sungguhnya yang mempunyai al-kamalul mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini al-kamal beliau penulis tulis dengan al-kamal. Ya kan? Bukan Allahu azza wa jalla lahu kamalun mutlakun. Bukan begitu. Ya kan? Tapi ditakbir dengan Allahu azza wa jalla lahu al-kamal, al-kamalul mutlak. Padahal ini kan al-kamalu adalah mubtada. Yang khobarnya adalah sibul jumlah lahu khobar muqaddam, mubtadaun muakhir, ya kan? Tapi dengan al-kamalu, ya kan? Maka itu menunjukkan adalah hanya Dia Ta'ala yang punya al-kamalul mutlak, gitu. Ya, itu tauhid situ. Itu makna tauhid. Jadi Dia Ta'ala lah yang memiliki al-kamalul mutlak. Di Dia Ta'ala ya yang nanti akan diterangkan yang kita harus sucikan, kita kultuskan, ya kan? Jangan sampai kita mengkultuskan apa yang kelihatan. Apa yang kelihatan pasti bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Pasti bukan Allah taala, Dia Ta'ala adalah gaib. Ya kan? Gaib. Tapi semuanya mudah mengenal siapa Allah dan mudah mengerti Dia pemilik al-kamalul mutlak, bahkan mudah mengenal siapa Allah melebihi mudahnya mengenal siapa masing-masing di antara kita. Ya kan? Kita mau mengenal Pak Eko misalkan, angel. Ya kan, enggak mudah. Tidak mudah mengenal Pak Eko itu. Mau tak katakan ahli bikin tempe, ya nek iso nggawe tempe, ya toh. Ya toh, kita katakan ahli bengkel motor, ya nek beliau bengkel motor kan gitu. Jadi kalau Dia Ta'ala jelas semua yang ada ini adalah makhluknya Allah, kan gitu. Dan semua yang ada ini adalah menandakan kesempurnaan Allah, kan demikian. Tanpa kecuali. Enggak mungkin ada matahari jika enggak diciptakan oleh Allah. Dan hebatnya matahari dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Bahkan di kita ini kuku juga ciptaan Allah taala. Emang enggak nampak, tapi kita gampang mengenalnya bahwa Dia punya al-kamalul mutlak. Karena semua yang ada ini adalah menunjukkan adanya Allah, kesempurnaannya dan keesaannya tanpa sekutu baginya. Itu kita harus paham, ya, harus tahu. Di sini kan diberikan pernyataan, ya, apa pernyataannya? Allahu azza wa jalla lahu al-kamalul mutlaqu. Ini kan pernyataan toh. Ini kita berarti harus sudah paham itu, sudah ngerti. Al-kamalul mutlaq hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan buktinya sangat banyak sekali bukti-buktinya kan itu. Kemudian ikhwah, beliau tulis di sini al-kamalul mutlaq fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, gitu. Baik dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, juga dalam perbuatan-perbuatannya. Ya kan? Kalau Pak Eko itu jenenge Eko. Gitu. Yo mbuh dalam perbuatannya namanya siji apa ora ngerti aku dalam perbuatannya.
Nek saiki linggi ya emang ngarep dhewe. Ya padha ro eko sih perbuatane ya iya toh. Cik rada ajek ning kono-kono sih kan gitu toh. Termasuk kan itu. Saya ajek juga itu. Ya jenenge wis eko perbuatannya ya nomor sapa nomor 1. Mungkin ya anak pertama juga mungkin. Ya. Mungkin anak pertama mungkin loh ya. Aku udah ngerti udah kenalan. Ya tapi ekone Pak Eko iki kurang berarti. Kurang berarti karena anak Om Har pun kurang berarti kan juga sekedar anak dari orang tuanya dia saja kan gitu. Tapi dibandingke sama Ahmad yo sama saja seimbang gitu kan itu kan. Kan gitu. Ya jadi nomor 1 untuk anak dari kedua orang tuanya. Tapi nggak berlaku untuk Ahmad karena nggak ada hubungan sama Pak Eko ya kan nggak ada hubungan yang itu. Kalau dia Ta'ala, kalau dia Al-Ahad dibandingkan siapapun dan apapun dan kapan saja. Ya kan namanya Al-Kamalul Mutlak. Itu kan Al-Kamalul Mutlak kan itu. Jadi Pak Eko iki barep mangane adike kan ngono. Ora iso aku ibarat mangane Ahmad ora iso, ora ada hubungan karo Ahmad kok dolongke. Makanya tidak eko mutlak itu loh. Jadi ekonya eko mukoyat, eko untuk kedua orang tuanya kan gitu ya kan. Nah, bukan eko mutlak kan gitu. Hanya berlaku untuk kedua orang tuanya. Itu namanya mukoyat mutlak. Kalau dia Ta'ala mutlak ya kan. Mutlak dibandingkan siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun dia pemilik al-kamalul mutlak. Nah gitu. Bukan dia sempurna untuk hal ini, untuk ini tidak. Enggak begitu kan gitu kan. Enggak demikian. Dia mutlak. Ya. Kapan saja, di mana saja, ya kan? Apa saja, dengan siapa saja, dia al-kamalul mutlak. Nah, gitu. Itu ya, ikhwah. Juga nama-namanya juga gitu, nama-namanya al-kamalul mutlak, namanya as-sami', namanya al-qadir, ini juga al-kamalul mutlak, mampu. Mampu apa? Mutlak mampu apa saja. Ya kan, mampu apa? Apa saja. Kapan saja, di mana saja gitu, al-kamalul mutlak. Nah, Pak Eko yo mampu teko isih dhewe ning kelas iki kan ngono. Dene ora ning kelas iki ngono lho kan ora apa tidak mutlak ya kan? Enggak mutlak kan gitu. Ya itu ya, ikhwah. Dia Ta'ala pemilik al-kamalul mutlak dalam nama-namanya. Juga dalam sifatnya. Dalam sifatnya dia punya kudrah, dalam sifatnya dia punya pendengaran, dalam sifatnya dia mencipta, dalam sifatnya ya dia SWT itu semua sifat-sifatnya adalah al-kamalul mutlak. Demikian juga dalam perbuatan-perbuatannya, ya kan? Dalam perbuatan-perbuatannya subhanahu wa ta'ala, dia Ta'ala memberi, dia Ta'ala tidak memberi itu kan? Itu al-kamalul mutlak. Dia akan salah. Kalau memberi tidak salah memberi, kalau tidak memberi ya memang yang betul tidak memberi. Dia al-kamalul mutlak. Apa yang dia telah kerjakan pasti itu yang sempurna. Ya, apa yang sempurna, al-kamalul mutlak. Nah, itu ikhwah. Ini satu muqaddimah ya, yang kita semua memang tentu selama ini sudah mempelajari ya, dan meyakini itu yang mendasari pembahasan kita. Jadi kalau kita baca ini ayat sabbihisma rabbikal a'la, artinya apa? Artinya ini adalah menerangkan Allahu azza wa jalla lahu al-kamalul mutlaqu fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi gitu.
Walidzalika syara'a li ibadihi ayyusabbihuhu. Oleh karena itu, karena dia pemilik al-kamalul mutlak, dia Ta'ala syara'a mensyariatkan untuk para hambanya apa? Ayyusabbihuhu, agar mereka mensucikannya. Jangan sampai mengatakan dia Ta'ala punya aib dalam suatu hal. Ya memang dia, saya yakini 99,9% sempurna, tapi 0,01 ada cacatnya, salah, ya kan? Karena tidak mutlak, ya kan? Itu enggak mutlak. Enggak begitu. Mutlak. Nah, kita harus yusabbihuhu, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikannya. Mensucikannya itu apa? Mensucikannya itu apa jemaah? Ya mengatakan dan meyakini dia adalah tidak punya aib, enggak punya cacat, enggak punya kekurangan. Dan kita di dalam mensucikannya itu di waktu pagi maupun di waktu petang. Ya di semua waktu, ya kan? Di semua waktu, ya. Di semua waktu, di sepanjang waktu. Kita supaya banyak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam berbuat kita gampang kepleset, ya dah. Subhanallah. Itulah manusia. Ya kan itu kan? Subhanallah, manusia itu sebetulnya mudah, ternyata kepleset. Dia Ta'ala enggak pernah salah. Kan itu. Enggak pernah kurang. Makanya subhanallah gitu kan. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak punya kekurangan sama sekali. Ya, ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Wasabbaha nafsahu. Wasabbaha nafsahu. Ya, dia Ta'ala selain mensyariatkan hambanya untuk mensucikannya, dia Ta'ala sendiri telah mensucikan dirinya. Nah gitu. Jadi dia Ta'ala sendiri telah mensucikan dirinya, kan gitu. Oleh karenanya sudah selayaknya kita semua mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dia Ta'ala telah mensucikan dirinya di pembukaan beberapa surat, ya. Di pembukaan beberapa surat dari Al-Qur'an, dia Ta'ala mensucikan dirinya. Ada yang sabbaha, ada yang yusabbihu, ya kan? Demikian. Dia Ta'ala mensucikan dirinya. Juga di sini di surah Al-A'la juga mensucikan dirinya. Dia Ta'ala mensucikan dirinya. Ikhwah, untuk mukadimahnya, ya kan, itu mukadimahnya. Jadi kita semua mendasari pembahasan Al-A'la dengan apa? Dengan mengerti Allahu Ta'ala lahu al-kamalul mutlak. Karena memahaminya, ngerti dia Ta'ala yang maha sempurna. Jangan sampai kita malah lebih mengatakan sempurna uang. Yang penting duit. Nah, aku sepenting duit. Jadi ngono ya? Enggak. Itu namanya kita belum paham kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita mengakui dengan kita punya uang itu adalah ya bisa apa saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aku juga heran sama anakku yang belum 5 tahun loh. Uang itu kalau sudah 100 M itu loh Mi, bisa beli apa saja loh Mi, katanya gitu. Sing mulang sapa ta lek sing muni ngono kuwi. Astagfirullah. Sing mulang sapa? Kaget aku krungu ngono kuwi.
berapa ya tambah banyak katanya. Ring sama cowok sama 100 M itu untuk beli apa saja. Ya, ikhwah, yuk kita lanjutkan. Jadi kita baca suratnya ya, semua saya kira harus hafal itu, dan semua hafal saya kira ya. Yuk sekarang maudhu'ul ayat. Dibaca belakangnya Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Maudhu'il ayah. Tansiyatullahi al-a'la wa takrimillahi li rasulihi Takrimu. Wa takrimullahi. wa takrimullahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-amru bil dzikri wa bayyanu mauqifin nasi minha. Bayyanu asbabil falahi wa tahdiru min isarid dunya alal akhirati. Nah, ini ikhwah. Ini beberapa maudhu ya, beberapa materi, beberapa isi dari kandungan surat. Yang pertama dan utama, Pak Jamaah, tanzihullah. Tanzihullah ya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Di kewajiban semua orang berkewajiban untuk tanzihullah, mensucikan Allah. Dia Ta'ala adalah maha suci, dan kita harus praktek mensucikan Allah. Apa prakteknya? Ya kita lisan yang mengucapkan subhanallah, ya kan? Hati meyakini kesempurnaan Allah, dan dalam prakteknya perbuatan hati dan lisan dan badan itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin Dia Ta'ala mampu mengabulkannya. Kan itu. Sini jadi gitu prakteknya gitu. Praktek kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita malahan justru bertawakal kepada selain Allah. Kita nggak mensucikan namanya, kan itu, namanya mensekutukan, gitu. Mensekutukan Allah, hanya menserikatkan Allah, menganggap Dia Ta'ala masih ada kekurangan, perlu ditutup dengan serikat. Ya kan itu kan, perlu ditutup, dipenuhi dengan serikat. Itu kan naudzubillah itu. Dia Ta'ala nggak punya kekurangan sama sekali. Kita cukup bertawakal kepada Allah, berdoa, memohonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, ya. Juga di sini maudhu'nya apa jamaah? Takrimullah li rasulih. Allah Ta'ala memuliakan Rasulnya. Loh jamaah, Allah memuliakan Rasulnya. Kenapa manusia menista Rasulnya? Ya kan? Dia Ta'alanya memuliakan Rasulnya. Takrimullahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di semestinya juga kita semua hamba Allah ini memuliakan Rasulnya, sebagaimana Allah memuliakan Rasulnya, gitu ya. Nah,
Kemudian maudhu yang berikutnya apa jamaah? Ya. Al-amru bidzikra. Al-amru bidzikra. Apa yang artinya? Perintah. Perintah menyampaikan peringatan. Nah, itu. Perintah menyampaikan peringatan. Nah, perintah menyampaikan peringatan. Jadi kita semua itu harus merasa selama ini merasa sudah mendapatkan banyak nikmat dari Allah, nikmat-nikmat iman, nikmat-nikmat Islam, nikmat-nikmat pendidikan agama Islam. Nah, kita dengan nikmat-nikmat itu diperintahkan untuk menyampaikan peringatan. Kayak kita sekarang, kita udah diberi keamanan, kesehatan, kesempatan, maka diperintahkan belajar, ya kan? Nah, betul kan itu juga sama. Kita tuh sebetulnya udah diberi banyak nikmat oleh Allah, nikmat ilmu, maka diperintahkan menyampaikan az-zikra, menyampaikan peringatan. Nah, itu al-amru bidzikra. Kemudian juga ada bayanu mauqifin nas. Ini mauqif dari waqafa. Waqafa yaqifu, ya kan? Waqafa yaqifu. Ini mauqif. Isim bukan isim fa'il. Kalau isim fa'il waqif. Kalau isim fa'il waqifun kan waqafa yaqifu wuqufan waqifun, ya kan? Isim fa'ilnya kan gitu. Ya. Jadi menjelaskan mauqif, menjelaskan tempat atau pijakan gitu kan. Sikap, nah gitu, menjelaskan sikap atau pijakan manusia terhadap peringatan. Nah itu. Jadi ini manusia itu punya sikap sendiri. Punya pijakan kayak apa gitu terhadap itu peringatan. Dia akan dijelaskan di sini dalam ini surat. Sehingga kita ini beragam, walaupun beragam mauqif manusia, kita harus percaya diri. Tetap melaksanakan al-amru bidzikra, gitu. Melaksanakan apa? Perintah Allah menyampaikan peringatan. Nah, gitu. Itu ya, ikhwah. Yang ketiga, di sini ada penjelasan yang dibutuhkan oleh semua orang. Apa itu? Asbabil falah. Asbabil falah. Sebab-sebab usaha-usaha menuju kemenangan. Dan tentunya al-falah yang sesungguhnya. Al-falah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan di sini asbab-asbabnya. Kemudian bersama semua asbab kita diingatkan, tahdzir diingatkan satu penyakit kritis, kritis ya. Penyakit yang kronis, penyakit yang kronis. Nah, yang itu harus betul-betul diwaspadai. Jangan sampai itu penyakit yang satu tapi ternyata langsung kronis membahayakan kita. Apa itu? Isarid dunia. Apa jemaah? Isarid dunia alal akhirah. Mendahulukan dunia daripada akhirat. Itu satu penyakit, ya itu sebetulnya penyakitnya. Yang semua kita harus waspadai, jangan sampai kita
sakit. Ya kan? Sakit ini. Memang kenapa kalau sakit ini? Ahmad sekarang sakit enggak? Makanya datang. Coba sakit, paling izin. Ya kan? Betul enggak? Kan gitu. Makanya datang karena sehat. Juga sama kalau kita itu nanti sakit isari dunia akhirat nanti apa? Akan izin. Izin apa? Izin beriman. Izin beramal soleh. Ya toh? Izin takwa. Itu izin kenapa? Karena sakit. Itu karena sakit. Ini sakitnya kan itu. Ini yang menyebabkan orang itu diundang sholat nggak berangkat. Ayo sholat, saya sakit. Apa sakitnya? Isari dunia alal akhirah. Itu loh. Ya makanya nggak datang. Oh kamu sakit tak? Kan itu dah gitu. Loh. Ora loro. Aku nyawang dheweke ning pasar kayak gitu. Ya emang dia di pasar, sakitnya bukan masuk angin gitu. Bukan flu, sakitnya apa? Yuk. Isari dunia alal akhirah. Itu loh sakitnya nah itu. Makanya ini diingatkan gitu, diingatkan oleh Allah Ta'ala. Tuh jangan sampai satu penyakit ini mengena kita. Itu nanti membuat kita selalu izin, ya kan? Kebanyakan izin untuk beriman, beramal soleh, untuk bertakwa itu sering izin gitu. Ramangkat itu. Goibnya gitu. Jadi tahdzir min isari dunia alal akhirah. Nah. Ya wah, yuk kita lanjutkan ya sekarang pembahasannya. Surat Al-A'la dari yang pertama, ya kan? Dari yang pertama. Sabihis marabbikal a'la. Ya. Apa artinya? Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu. Sucikanlah nama Tuhanmu. Sini menerangkan apa jemaah? Dia Ta'ala pemilik al-asma'ul husna. Semua nama-namanya. Itu kita diperintahkan untuk mensucikannya. Dia Ta'ala bernama Ar-Razzaq dan dia maha suci. Ya kan? Dia Ta'ala yang bernama Al-Qadir dan dia maha suci. Maka kita diperintahkan untuk mensucikannya itu. Jadi gamblang kalau kita jelas siapa yang dikultuskan? Allah. Ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua nama-namanya adalah maha suci. Sus? Jenengmu sapa wae, Sus? Sapa wae kok Susilo? Hah? Gur Susilo tok? Enggak ada nama, belum punya nama yang lain. Nama apa yang enggak punya ya? Lah ya masih satu pun enggak sempurna ya, Sus ya. Ya gitu. Darane urip sering turu ya toh. Darane rasa wong ya enggak tak mangan sih ya. Ya Is ya. Ya kan Is? Ya kan? Ini itu berarti kan enggak sempurna gitu. Allah Ta'ala sempurna semua namanya. Ya Ta'ala Al-A'la yang maha tinggi. Ya, sabihis marab bikal a'la. Apa itu ma'aninya ya, Pak? Mana sabihis marabbik. Sabih
Sabih itu isim atau fi'il sih? Fi'il amr. Fi'il apa? Amr. Fi'il Amr. amr. Sukunnya mana? Ketemu sukun, maka Masuk. dikasroh, ya kan? Asalnya sabih isma, ya kan? Sabih isma menjadi sabihisma, ya kan? Sabihisma, ya gitu. Maknanya apa ya waktu itu? Makna sabihisma rabbik. Apa maknanya? Nazihillaha. Gitu. Maknanya nazihillaha. Itu. Jadi kalau itu ayatnya sabih ya tafsirnya apa? Nazih. Fi'il amr, ya kan? Di nazih, tanzih, ya kan? Tanzihkanlah Allah. Sucikanlah Allah. Disucikan dari apa? An kulli ma la yaliqu bi jalalih. An kulli ma la yaliqu bi jalalih, dari seluruh apa saja yang tidak yaliqu tidak layak. Itu bahasa Indonesia itu kan. Tidak layak, ya kan? Tidak layak, ya kan? Tidak layak, tidak pantas terhadap keagungannya. Ya. Dzakiron ismahu, dalam keadaan menyebut-nyebut namanya, nama Allah yang maha tinggi, hala tanzihika, ketika kamu mensucikannya, nah gitu. Itu makna sabbihisma rabbikal a'la. Ini perintah mensucikan Allah dengan cara menyebut namanya ketika mensucikannya, disucikan dari semua apa saja yang tidak layak dengan keagungannya. Itu adalah maha agung. Lahu al-kamalul mutlak, ya. Dia adalah yang maha tinggi, ya kan, yang maha tinggi. Terus yang kedua jemaah, alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa. Alladzi khalaqa. Alladzi isim mausul kan? Ya, khalaqa fi'il. Fa'ilnya dhamirun mustatir. Takdiruhu huwa. Kembali ke alladzi. Ya kan, alladzi. Khalaqa itu lazim apa muta'addi? Ragil. Mana ragil? Khalaqa itu fi'il lazim apa muta'addi? Muta'addi. Berarti mempunyai maf'ul bih, ya. Mana maf'ul bihnya khalaqa? Alladzi khalaqa. Mana maf'ul bihnya khalaqa? Abid. Kita gampang lah ya kok. Coba tak takokke coba. Kowe coba-coba iki kan kok ngene ya. Katanya mikirnya suwe ya. Apa bid ahi? Antum ahi? Maf'ul bihnya khalaqa. Mahdhuf, na'am. Mahdhuf takdirnya apa ahi? Al-kainat. Nah, itu makanya dalam tafsir diterangkan itu kan alladzi khalaqa al-kainati jami'an. Nah itu ini tafsirnya apa namanya, menerangkan takdirnya maf'ulun
bih itu. Nah itu. Jadi memang itu juga kaidah. Jadi kalau dibuang maf'ul bihnya itu apa? Memang menunjukkan apa? Umum. Ya kan? Umum. Makanya itu umum al-kainati jami'an. Nah itu kaidah begitu. Ini sebetulnya sama dengan bahasa kita juga, ya bahasa Jawa, bahasa Indonesia pun juga begitu. Kalau kita ingin memberikan makna yang umum maka apa? Dibuang maf'ul bihnya ya toh. Dibuang maf'ul bihnya kan gitu. Misalnya Pak Poniman itu ngundang saya sekeluarga ke rumahnya di Mertan gitu. Dihidangkan di rumahnya itu ada daging sapi, daging kambing, ya kan ada ayam, ada telur, ada nasi putih, ada nasi kebuli, ada buah A, B, C, minuman juga D, E, F gitu toh. Itu tapi dia sayang, bilang ke saya begini, Ustaz silahkan nasinya dimakan, dia bilang gitu. Ini ngenyak banget tadi astagfirullah. Sak menikahe gur kemangan segone tok. Ini gur nyawang daging karo iki gur nyawang tok. Ustaz, silakan makan nasi gitu kan ya gimana coba? Berarti kita enggak boleh makan yang lain-lainnya dong ini kan gitu. Gitu kan? Nah, beda dia bilang Ustaz, silahkan makan. Nah, itu tanpa maf'ulun berarti apa? Umum kan gitu. Mau nasi putih, mau yang kebuli, mau daging yang sapi, mau yang ayam, silahkan kan gitu. Ya, karena kan dibuang maf'ulun bihnya. Sama kan itu sama toh? Sama. Masa ada gitu. Di Ustaz silahkan makan nasi gitu. Makan nasi berarti ini enggak boleh makan. Kok disebut objeknya? Berarti kan makan nasi. Itu juga sama gitu kan. Nah kan itu kan tuh macamnya dibuangnya suatu itu justru menimbulkan makna umum ya kan. Itu makna umum lah gitu. Juga sini alladzi khalaqa. Mana maf'ulnya? Enggak disebutkan. Maka bermakna umum. Apa itu? Al-kainati jami'an. Al-kainati jami'an. Nah itu ya, itu kita harus paham demikian ya itu kaidah bahasa demikian. Itu kaidah bahasa begitu. Ya sama seperti yang telah kita bahas bismillah, ya kan? Bismillah. Bismillah gitu. Bismillah itu i'rabnya apa bismillah itu posisinya? Apa posisinya bismillah? Mubtada, apa khobar, apa fa'il atau apa? Bismillah. Sering baca, sering mengucapkan bismillah. Hah? Apa? Iya, bismillah itu adalah muta'alliq. Dia adalah muta'alliq, dia adalah kata keterangan ka saja. Subjeknya dibuang, predikatnya dibuang, objeknya dibuang. Kenapa dibuang? Subjeknya siapa saja, predikatnya perbuatan apa saja, objeknya ya apa saja. Di bismillahi saya makan nasi, bismillahi saya minum teh, bismillahi saya duduk di kursi, kan gitu kan? Bismillahi kamu makan roti, kan itu ya. Jadi siapa saja kan begitu, makanya dibuang, langsung muncul bismillah juga gitu ya kan? Sama demikian. Itu juga hebatnya bahasa Arab bisa begitu. Bisa muncul bismillah aja, tapi itu adalah subjeknya siapa saja, perbuatannya apa saja, ngapain saja, hendaknya dibuka dengan bismillah, ya kan? Dengan meminta tolong kepada Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillahi minum aqua botol. Bismillah minum aqua gelas. Bismillah minum teh. Itu sama saja semua gitu. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apapun dibuka dengan baca
bismillah. Itu kan, itu maksud itu kesempurnaan dia ta'ala. Al-kamalul mutlak. Kan gitu. Kalau Bismi Muhammad itu boleh enggak? Hah? Ya, kalau dia alladzi khalaqa ya boleh, ya kan gitu. Kalau dia enggak alladzi khalaqa ya enggak boleh, kan gitu. Tapi dia jelas bukan alladzi khalaqa, maka tidak boleh, ya kan? Maka enggak boleh karena kita mensucikan Allah. Kenapa? Karena dialah yang al-a'la alladzi khalaqa al-kainati jami'an, kan gitu. Khalaqa al-kainati jami'an, kan gitu. Makanya enggak boleh bismi rohayadin gitu, enggak boleh. Dia santri yang bagus, ya bagus tapi dia enggak menciptakan apa-apa. Enggak bikin bumi, enggak bikin langit, enggak bikin kuku, ya kan itu. Enggak bisa demikian kan gitu. Itu ilah ini agung sekali ini. Alladzi khalaqa, yang menciptakan seluruh yang ada ini, kan gitu. Ini tentu tidak ada pada selain Allah yang maha tinggi. Jika kata khalaqa, menciptakan semua yang ada. Jangan sampai hanya gara-gara dia ya di dunia berbuat apa, berkarya apa, sebetulnya nggak menciptakan, dinilai menciptakan, sebetulnya hanya kerja, hanya merakit, dinamakan menciptakan, kan gitu. Terus dikultuskan. Itu nanti salah namanya, ya kan? Salah itu. Nanti itu terjerumus di dalam kekufuran. Karena dia walaupun hebat tapi nggak sampai khalaqa, ya kan? Nggak sampai khalaqa al-kainati. Bahkan nggak khalaqa syai'an. Ya kan, nggak khalaqa syai'an, boleh khalaqa al-kainat. Ya kan gitu, nggak mungkin kan gitu. Sehingga nggak bisa disucikan sama sekali. Alladzi khalaqa fasawwa. Fasawwa itu fasawwa fa apa itu? Fa apa Ahmad? Fasawwa. Fa'atab. Sawwa isim atau fi'il itu Susilo? Fi'il. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Ya kan? Sawwa itu lazimun apa muta'addi? Sawwa muta'addi, berarti mempunyai maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Mahdzub. Takdirnya apa? Takdirnya apa? Maf'ul bihnya sawwa. Susilo. Pak Oniman? Isman betul ya? Isman. Arif, Mahfud, Rohayatin, khalqaha. Apa lebihnya? Khalqaha itu lebihnya khalqaha. Dia menyempurnakan khalqaha, menyempurnakan ciptaannya, ciptaan al-kainat, menyempurnakan
khalqal kainati jami'an. Nah gitu. Menyempurnakan penciptaan seluruh yang ada ini. Gitu. Nah, makna menyempurnakan penciptaan ai ja'ala kulla makhluqin munasiban lima khuliqalah. Itu sempurna namanya begitu. Ja'ala kulla makhluqin munasiban lima khuliqalah. Ini sempurnanya makhluk. Itu apa? Allah menjadikan setiap makhluk adalah munasib lima khuliqalah. Munasib sesuai dengan tujuan dan maksud dia diciptakan. Itu namanya sawwa. Ya kan? Sawwa nah begitu namanya. Jadi dia yaitu dijadikan munasiban lima khuliqalah. Nah, di sempurnanya air apa? Ya bisa diminum. Bisa diminum itu namanya musawwa, ya kan? Musawwa namanya begitu. Meluruskan ya toh. Sawu kan meluruskan ciptaannya, menyempurnakan daripada meluruskan. Ini air yang lurus, nggak bengkok ya itu. Kalau ini air mau diminum nggak mau berarti airnya bengkok. Ini udara dihirup malah lari, astagfirullah, udaranya bengkok. Yang bilang enggak, semua udara apa? Allah sempurnakan sehingga dihirup pun nggak ada yang protes. Padahal kalau lari kencang, nabrak rumah pun bisa merobohkannya kan? Kan bisa, tapi kalau disedot gugu. Kenapa Pak? Sawwa, ya kan? Sawwa khalqoha gitu. Itu karena sawwa khalqoha kan gitu. Karena sawwa khalqoha. Nah, gitu-gitu harus kita pahami untuk kita mengerti keagungannya Allah, kesuciannya Dia subhanahu wa ta'ala. Jangan ngono dibahas udara ki ya ngono kuwi. Kamu sucikan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya ya alladzi khalaqa fasawwa kan itu kan. Sucikanlah Dia kan itu. Kita enggak banyak membahas kan itu. Sucikanlah Dia kan itu. Sabihis marfikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ya. Itu ya, Pak. Jadi makna taswiyah itu apa? Taswiyah itu ja'ala kulla makhluqin munasiban lima khuliqalah. Kan gitu. Itu namanya lurus ya kan? Lurus berfungsi tegak lurus untuk tujuan dan maksud dia diciptakan. Jadi kalau mata bisa untuk memandang berarti lurus kan itu kan. Tapi kan bisa untuk mendengar berarti lurus kan itu kan. Sesuai tujuan dan maksud. Terus walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Ikhwah. Juga Dia Ta'ala selain khalaqa fasawwa, terus walladzi qaddara, dan Dia Ta'ala yang qaddara takdiron. Ya. Terus fahada yang memberikan petunjuk.
Ya kan Is? Ya. Berapa umurmu Is? Berapa? 20 tahun. 20 tahun. Kenapa Is sampean gur saka mandi kok tekan umur 20 tahun Cik? Uripe kenapa Is? Kenapa Is? Hah? Kudiro, ya kan? Kodaro, dia taala yang kodaro gitu loh. Kodaro, terus apalagi? Fahada, menunjuki agar kamu bisa bertahan sampai 20 tahun. Bahkan dia taala mungkin saja Kodaro Ismail tis'ina sana. Fahada. Betul gak nanti? Bisa. Hanya menakdirkan Ismail 90 tahun. Dia akan hada memberikan petunjuk jalan untuk bisa bertahan sampai 90 tahun. Rabakal sebelum kuwi ada apa yang kemudian meninggal dunia. Nah itu, ini semua bisa terjadi sampai apapun ini lamanya kayak apa karena dia taala yang qaddara fahada. Gitu loh, qaddara fahada. Itu. Ya kan? Pak Sri? Kok jenengan bisa ngaji ning kene ta, Pak? Qaddara fahada. Masya Allah ya gitu. Qaddara fahada. Jawabnya gitu kan. Qaddara fahada gitu kan gitu kan. Qaddara fahada kan gitu. Qaddara fahada. Semua karena dia taala qaddara fahada. Dia taala yang qaddara terus fahada kan itu kan. Qaddara fahada. Maka semuanya itu karena qaddara fahada. Dia khalaqa fasawwa qaddara fahada. Ya. Itu semua kita akui, kita imani. Ya, kita imani ya kan gitu. Ya kan Sus? Antum di mana Sus? Gunung Kidul. Kok tekan Joho gini? Hah? Qaddara fahada. Qaddara fahada. Itu kan? Qaddara fahada. Itu kan? Qaddara fahada. Gitu. Qaddara fahada. Menyangka semua sini alhamdulillah ini takdir dari Allah, petunjuk darinya, ya kan? Petunjuk darinya. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kamu ngaji Sus? Kamu ngaji? Aku kok. Nah, jangan gitu astagfirullah. Astagfirullah. Enggak boleh. Ya kan? Enggak boleh. Ya kan? Jadi subhanallah kan itu kan? Subhanallah gitu kan? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala jangan aku. Aku Ustaz, ngajilah. Astagfirullah. Jadi lupa kalau qaddara fahadanya dia Subhanahu wa taala qaddara fahada. Alladzi qaddara fahada. Nah gitu. Qaddara kulla syai' taqdiran. Ikhwah. Kemudian dia Ta'ala melanjutkan firman-Nya menerangkan nikmat duniawi. Nikmat duniawi. Apa itu? Walladzi akhrajal mar'a. Itu nikmat duniawi. Walladzi akhrajal mar'a. Ini semua manusia diberi nikmat oleh Dia Subhanahu wa taala di dunianya. Apa nikmatnya? Dia Ta'ala lah yang alladzi akhrajal mar'a. Apa itu al-mar'a? Itu nikmat dunia ya. Itu yang nikmat semua kita di dunia yaitu itu jemaah. Dia Ta'ala memberikan nikmat-nikmat secara umum ya, hadiah secara umum ya kan, ditunjukkan
hingga usianya sesuai takdirnya, pekerjaannya di mana, itu ditunjukkan semua. Dia Ta'ala yang alladzi akhrajal mar'a. Dia Ta'ala yang menumbuhkan, yang mengeluarkan, gimana yang menumbuhkan apa? Yang menumbuhkan rumputan. Itu enggak sia-sia loh, itu nikmat untuk semua kita loh, ya kan? Itu nikmat semua kita itu. Yaitu matar'ahu al-an'amu minan nabatil akhdar. Itu apa yang dijadikan tempat untuk menggembala binatang ternak. Untuk memakan apa? An-nabatil akhdar. Untuk memakan tumbuhan yang berwarna hijau. Ya. Itu nikmat dunia. Tapi ingat, nikmat dunia betapapun hijaunya, betapapun menyenangkannya, yang seakan-akan itu adalah selalu berulang-ulang, tapi yang namanya dunia itu kita diberi tahu oleh Dia Ta'ala apa sifatnya jamaah. Faja'alahu gusaan ahwa. Faja'alahu gusaan ahwa, itu sifatnya begitu. Jadi al-mar'a itu tempat menggembala, berupa al-usba, rerumputan, dan apa yang tempat manusia menggembala hewan ternak itu faja'alahu gusa. Apa gusaan ahwa? Hasyiman mutakassiron. Ya gitu. Itu akan dijadikan kering dan kehitam-hitaman. Itu namanya dunia. Ya, dunia. Sifatnya seperti itu. Berbeda dengan nikmat diniyah. Maka Allah iringi dengan nikmat diniyah. Nikmat din, nikmat iman apa jamaah? Sanukriuka. Gitu, sanukriuka fala tansa illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ini nikmat dunia. Ini apa nikmat? Agama. Ini nikmat agama, nikmat diniyah, nikmat din. Nah gitu. Jadi kalau alladzi akhrajal mar'a itu nikmat dunia. Namun ingat, dunia itu pasti faja'alahu gusaan akhwa. Kemudian nikmat diniyah apa itu? Sanukriuka, kami kata Allah membacakan kepada kamu. Tadi akhwa belum dibaca ya, di akhwa ya. Ya, apa akhwa tadi? Aswada. Apa aswada? Hitam. Qad ya bisa, sungguh telah kering min tul ahdi, karena panjangnya waktu ya kan. Nah itu ahwa gitu. Aswada. Aswada qad ya bisa min tul ahdi. Ya. Itu ahwa. Jadi gusaan itu apa? Hitam. Apa ahwa? Gusaan itu kering, ya kan? Gusaan kering, kalau ahwa hitam. Hitam, kering hitam. Asalnya apa? Hijau. Asalnya hijau kan gitu. Itu dunia. Dunia asalnya hijau, tapi akhirnya apa? Gusaan ahwa, kering dan hitam. Hasyiman mutakassiron aswada qad ya bisa min tulil ahdi. Ya.
Nah, kalau nikmat dunia, sanukriuka kami kata Allah apa? Membacakan kepada kamu Al-Qur'an, ya kan? Kami kata Allah membacakan kepada kamu Al-Qur'an. Kami akan menjaga apa yang kami wahyukan kepada kamu. Kami jadikan hatimu bisa menghafal. Nah gitu coba. Ini anugerah Allah. Jadi kami membacakan kepada kamu Al-Quran. Kami mewahyukannya kepadamu. Dan kami menjadikan hatimu bisa menghafal. Falatan maka kamu tidak lupa. Maka kamu tidak lupa. Ini Masya Allah. Jamaah. Ya kan? Terus illa Masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang nampak dan tersembunyi. Nah ini nikmat dunia. Jika nikmat dunia diiringi apa? Kalau nikmat dunia diiringi faja'alahu husa'an ahwa. Jika nikmat dunia diiringi apa? Wa nuyassiruka lil yusra. Nah itu diiringi sanuyassiruka lil yusra. Tuh ya ikhwah. Ini kabar gembira yang sangat besar. Ya kan? Dengan nikmat dunia, dengan nikmat Al-Qur'an yang manusia bisa menghafalnya, itu kata Allah sanuyassiruka lil yusra. Dengan nikmat Al-Qur'an itu sanuyassiruka lil yusra, kami akan memudahkan kamu al yusra, apa saja itu yang paling mudahnya. Jikalau untuk meraih sesuatu itu banyak cara, maka akan dimudahkan yang paling mudah. Akan ditunjukkan yang paling mudah. Kita mau mencari surga. Mau enggak? Mau. Angeli? Enggak. Kalau dengan Al-Quran untuk masuk surga, betapapun sulitnya, dimudahkan oleh Allah cara yang paling gampang. Nah gitu. Jadi enggak ada yang lebih gampang daripada cara yang Al-Quran telah bacakan. Ya kan, telah bacakan. Nah gitu. Kalau apa yang dalam Al-Quran itu kamu anggap sulit, ya selainnya enggak ada yang lebih mudah darinya. Ya memang harus begitu. Nah itu, memang harus begitu, memang gitu. Memang itu caranya. Itu udah yang paling mudah. Udah wa nuyassiruka lil yusra. Gitu ya, ikhwah. Ini kabar gembira kan untuk semua kita untuk menyambut Al-Qur'an. Nah, kalau dunia mau disambut, berpikir 2 kali, kalau enggak 5 kali. Kenapa? Kenapa? Nanti akan dijadikan husaan ahwa. Ya kan? Kan gitu. Wis tak toto tak simpen dipangan tikus. Rusak pangan rotor, ya kan? Pangan rotor gitu. Ada aja apa yang membuatnya rusak. Gitu. Itu dunia. Kalau kalau Al-Quran, enggak. Semakin kita menghayati, semakin kita menambah ilmu, semakin yang mengerti makna Al-Quran, semakin dimudahkan yang paling gampang menggapai tujuan dan maksud bahagia di dunia akhirat. Akan diberi yang paling mudah. Nah gitu. Bukan semakin menghafal nanti semakin sengsara, enggak ada. Ya kan? Itu semakin repot, enggak ada. Itu semakin mudah. Wa nuyassiruka lil yusra, dengan nikmat-nikmat dunia itu, dengan nikmat Al-Qur'an ini gitu sama.
Oleh karenanya, bila kita sudah ngerti Al-Quran, mengilmui Al-Quran, dimudahkan yang ditunjuknya paling mudah, kita dianggap layak menerima amanah. Dicintai dan dibuktikan dengan diberi amanah. Apa amanahnya? Fadzakir. Ya kan? Fadzakir. Amanah itu kan? Amanah, karena yang sudah dianggap mampu. Jika kita sudah menerima Al-Quran, telah mengerti makna-makna Al-Quran, nah gitu, fadzakir, nah gitu. Maka berikanlah peringatan. Fadzakir gitu. Itu ikhwah. Afan, tadi ada belum dibaca ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Apa arti situ? Nuwaffiquka. Nuwaffiquka lil khoslatis sahlah. Yakni dengan Al-Quran nuwaffiquka, kami memberimu taufik, bisa menerima, bisa sesuai dan selaras lil khoslatis sahlah, dengan perangai, dengan tabiat yang mudah. Nah gitu. Fasyari'atuhu samhatun wa jami'u ahwalihi wa jami'u ahwalihi muyassaratun. Jadi syariat Allah, ini syariat ya kan, semua yang syariatkan, syariat apa saja ya kan, syariat sholat, syariat wudunya, syariatnya menghilangkan najis, syariatnya mensucikan dari hadas, syariatnya menghadap kiblat, syariatnya ini itu semua ini syariat, itu semua adalah jalan menuju surga, semuanya adalah mudah, semua adalah sahlah. Sahlah dan hasilnya besar. Ya. Itu seluruh kondisinya muyassarah, dimudahkan. Diberi jalan kemudahan gitu. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah, maka raihlah nikmat itu, raihlah Al-Qur'an, raihlah makna-makna Al-Qur'an kan gitu. Nah, kita harus semangat dengan bahasa Arab ini. Jadi biar kita mudah memahami Al-Qur'an. Akan dimudahkan jalan menuju kebaikan. Nuwaffiquka lil khoslatil as-sahlah. Jadi kalau sampai merasa berat abote sholat, berarti apa? Pak Sugi, abote sholat, abote subuh, berarti apa? Jane enteng, ning awake dhewe sing lara isarut dunia gitu, asline lara jane iki enteng. Sebetulnya semua syariah sahlah muyassarah. Nek kowe kok abot sampeyan sing janjane lo nek wong lara ki anu kok linggih wae ra penak, turu yo ora penak kok meneh linggih kan. Mangane ora enak ya kan itu jenenge wong lara kan itu kan itu. Jane satene enak ya kan itu. Tapi wah enggak sing lara. Sebenarnya syariatnya sebetulnya apa? Sahlah, samhah, muyassarah, tapi orangnya yang sakit. Lara apa lara mangsa? Ya sadar. Sarud dunia alal akhirah iki lara, iki mendahulukan dunia daripada akhirat. Iku penyakit sing gawe awakmu apa?
krasa abot, terasa berat mau melaksanakan apa yang disyariatkan yang sebetulnya samhatun sahlatun muyas saroh. Ya itu kan demikian. Ya kan sis? Berarti bahasa Arab jane ra kon ngomong piye to. Gampang lah. Loh, oh gampang. Ya. Ya, ini ya kita baca dulu ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.